أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi teh naon judulnya tadi? Saya HP bae lah. Tarbiyah dan tasbiyah. Apa memang manggilnya abah ilmi gitu ya, biar kesannya ngobrol bareng abahnya ada. Ininya masih satu. Tazkiyah teh naon atuh? Tazkiyah teh pembersihan, penyucian jiwa. Tazkiyatun Eta center teh. Kayak korong sih mah. Terus lain. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita bisa online kembali di acara NBA yaitu Ngobrol Bareng Abah. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang menuju ke episode ketiga program Abah NBA yaitu Ngobrol Bareng Abah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dan rekan Abah dimanapun berada, sahabat FG yang kami cintai, menyambung pertemuan yang kemarin-kemarin, kita sekarang sudah kedatangan sahabat saya yang selalu setia. Beliau adalah seorang pengusaha muda dan juga seorang ustadz. Perkenalkan dulu yang mungkin kemarin belum sempat berkenalan. Kita perkenalan Abah Hilmi. Nggih, Abah Hilmi ya. Karena ini kan forumnya forum abah. Forum. Jadi istilahnya ini kita memang forum Abah. Jadi kita semuanya dipanggil Abah ini katanya di sini. Untuk malam ini, alhamdulillah kita tetap jam tayangnya tetap masih sama, yaitu pada maghrib. Dan ini adalah kajian rutin Abah yang insya Allah akan dilakukan setiap malam itu ba'da maghrib sampai isya. Rutin, satu minggu mungkin setiap sekitar 5 kali pertemuan. Dan untuk kali ini kita temanya yaitu, kalau nggak salah sih saya dapat bocoran ini tadi dari panitia itu katanya tarbiyah tazkiyah corona. Ya mungkin istilahnya pembelajaran diri dari penyucian diri terhadap apa sih yang kita peroleh dari wabah ini gitu. Apakah ini termasuk salah satu azab atau mungkin musibah, ujian. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut di acara yang senantiasa kita tunggu-tunggu, yaitu NBA Ngobrol Bareng Abah. Langsung saja untuk pertama mungkin bisa dibuka sama Pak Ustadz. Kita sekarang ini sekarang kan wabah corona kan sudah melanglang buana ya Ustadz ya. Sudah mungkin lebih dari 1 juta kasus ya yang terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sudah hampir 3.000, itu mendekati angka 3.000. Dan kebanyakan orang-orang itu cenderung lebih ke merasa rasa takut. Jadi apa-apa corona, seolah-olah itu dunia itu penuh dengan corona gitu. Jadi orang-orang batuk sedikit corona, bersin sedikit corona. Jadi semua kasus-kasus yang mungkin meninggal itu kadang-kadang dikait-kaitkan dengan corona. Padahal itu juga belum tentu ke arah situ gitu. Karena memang hidup dan mati kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
Kita harus yakin itu gitu loh. Betul. Dan untuk menyikapi masalah ini kira-kira itu bagaimana Pak Ustadz ya? Jadi Abah Hilmi lah ya. Bagaimana Abah Hilmi kita kan ngobrol bareng gitu kira-kira menyikapi masyarakat dan kondisi seperti ini kita kira bagaimana gitu. Mungkin bisa dibeberkan sedikit lah kepada kita di rumah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat FB semuanya? Apa kabar sobat Abah semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat ya. Alhamdulillah, semoga sore hari ini kita tetap diberikan kesehatan, keberkahan, petunjuk iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagi sobat yang habis sholat maghrib, habis zikir petang mungkin, alhamdulillah barakallahu fiq. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal soleh kita semuanya. Baik, syukron kepada pembawa acara, ini ada Abah Zahwa. Ini kita sebelumnya kita sapa dulu rekan-rekan Abah ya di rumah. Mudah-mudahan sedang stay tune ya, sedang online. Nanti ditunggu komen, like, and share-nya tentunya. Supaya obrolan ringan yang insya Allah bermanfaat ini bisa melanglang buana seperti corona gitu ya. Dan memberikan manfaat tentunya dan berpahala bagi kita semuanya. Baik, saya awali. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, berbicara masalah corona sebetulnya tema kita masih nyambung ya dengan yang kemarin, bahwa kemarin kita hidup untuk diuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Jadi memang hakikatnya kita di dunia itu untuk diuji. Untuk diuji, untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ujian itu bisa menjadi sarana ibadah. Gitu ya. Kemudian saya awali ya, Abah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disimak. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 155 itu, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Gitu. Di sini kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah sudah menginformasikan kepada kita tadi di Quran surat Al-Mulk, kita hidup memang untuk diuji. Kemudian di Al-Baqarah ini lebih spesifik lagi, bahkan kita itu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan gitu ya, jiwa dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah ujian, termasuk corona ini. Nah, cuman lagi-lagi saya sampaikan bahwa gimana caranya kita itu mendulang hikmah di balik musibah, merubah musibah menjadi anugerah kan gitu. Supaya apa? Supaya tadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan. Dan tidak hanya itu, menjadi tazkiyah, penyuci diri kita, penyuci dosa-dosa kita. Nah, ini barangkali yang akan kita obrolkan. Jadi hakikatnya jadikan semua masalah ini, musibah ini, corona ini sebagai sarana tarbiyah memperbaiki diri, menyucikan hati, dan tentu saja mudah-mudahan Allah menggugurkan dosa-dosa. Jadi seperti itu. Itu awalannya seperti itu. Ini mohon maaf sahabat, ini kita keterbatasan sarana ya, prasarana mikrofon pun kita masih berganti-gantian, jadi mohon maaf. Nanti insya Allah kita ada studio ya, nanti akan kita buat studio mini insya Allah, tapi ini masih menggunakan selis garden di halamannya Abah Zahwa. Itu seperti itu jadi. Ya, terima kasih Pak Abah Hilmi atas wejangan pembukanya ya Abah. Untuk selanjutnya ini kan memang betul ya, kalau rata-rata memang di penduduk terutama di daerah Majenang ini orang cenderung lebih ke corona itu sebagai musibah.
memandangnya sebagai musibah. Karena ya intinya mungkin berbagai penghalang apa kita untuk beraktivitas, untuk beribadah itu semua menjadi tersendat. Dan itu mereka menganggap sebagai ujian juga mungkin, tapi lebih cenderung ke arah sebagai musibah. Iya, lah terus kita untuk menyikapi kita itu anggap kita ini sebagai sebuah anugerah itu caranya seperti apa ini Pak Abah ini? Jadi ya kan kita ini menginginkan sesuatu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah ya, kalau misalnya sebagai sarana gitu. Lah itu kira-kira seperti apa? Jadi sikap kita bagaimana itu untuk menanggapi menanggapi kita terhadap corona itu sebagai sebuah anugerah? Apa menjadi anugerah gitu? Bisa apa enggak kira-kira seperti itu? Monggo. Terima kasih Abah. Saya panggil Abah aja ya. Kita saling memanggil Abah. Karena memang sejatinya kita adalah Abah dari anak-anak kita gitu ya. Gitu, seperti itu. Jadi memang kembali ketika ada masyarakat menganggap bahwa corona ini adalah musibah, itu memang betul. Tetapi musibah ini bagi seorang muslim bagaimana caranya musibah ini kita sikapi sebagai tadi. Kedua, bahkan harapannya menjadi anugerah bagi kita. Merubah anugerah menjadi masalah, kan itu ada motivasi seperti itu gitu. Nah, lalu caranya seperti apa? Caranya adalah sahabat FB dan Abah Zahwa. Jadi memang salah satunya memang begini. Masyarakat dunia akhir-akhir ini kita itu terjebak pada sebuah sistem kehidupan. Sistem yang kapitalistik hedonistik. Kapitalistik hedonistik itu apa? Kapitalistik itu adalah jadi dunia itu ruh gitu ya, atmosfer masyarakat dunia gitu ya, tak terkecuali umat Islam memang lebih segala sesuatu itu orientasinya ke uang, kapital gitu. Jadi materi dan materi materialistik. Jadi segala sesuatu itu uang dan uang gitu. Dalam otaknya itu yang ada adalah uang. Mereka mohon maaf kadang-kadang ada yang sampai lupa akhirat hanya demi mengejar uang dan uang. Makanya di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'samaliyun gitu. Jadi kapitalisme itu ra'samaliyun, ra'sun itu kepala, maliyun itu uang. Jadi kepala itu isinya uang. Nah, ini tak terkecuali di negara-negara muslim termasuk di Indonesia. Nah, kemudian hedonistik itu adalah sebuah paham yang mengedepankan kesenangan hidup. Lebih pleasure gitu ya, jalan-jalan, yang penting happy gitu ya. Makan itu di tempat-tempat mewah, rumah mewah dan lain sebagainya. Kita lihat di televisi itu hanya memunculkan itu. Jadi hedonistik, hanya kesenangan-kesenangan hidup dunia. Tetapi sekali lagi kita itu seolah-olah kita lupa akan kembali kepada Allah. Kita seolah-olah lupa kita itu bahwa akhirat itu sebagaimana Allah firmankan walal akhiratu khairul laka minal ula gitu. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia, daripada yang permulaan sekarang saat ini. Kita seolah-olah lupa gitu. Nah, melalui musibah corona ini saya melihatnya begini, Abah. Jadi Allah itu memberikan sebuah proses tarbiyah bagi seorang muslim. Bahwa dengan corona itu kan sebuah virus ya, yang luar biasa kecilnya bahkan tidak bisa dilihat oleh mata. Bahkan kita saling curiga, ini ada yang pasien carrier pembawa corona gitu dan lain sebagainya. Kita mau duduk, kita mau pegang uang, kita takut ada corona tadi yang sudah disampaikan. Intinya apa? Intinya sebetulnya kita takut mati, takut terinfeksi dan takut mati. Apakah itu salah? Tentunya tidak sepenuhnya salah. Kita takut akan kematian, kita takut akan corona, kita tidak sepenuhnya salah. Karena Rasulullah saja memerintahkan larilah engkau dari penyakit taun sebagaimana engkau lari dari singa gitu. Jadi boleh kita takut penyakit, kita menjaga jarak, social distancing itu boleh. Tetapi bukan berarti itu harus masuk ke ranah akidah. Seolah-olah kita itu lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu. Jadi kalau seandainya kita gimana caranya merubah musibah corona ini menjadi anugerah yang pertama, ternyata kita itu sangat dekat sekali dengan kematian. Betul gitu ya. Walaupun kematian itu akan datang dimanapun, kapanpun, walaupun bukan dengan corona. Karena yang namanya kematian itu ajalnya sudah
sudah datang, sudah selesai dia gitu ya. Mau caranya dia terpleset di kamar mandi kah, terpleset kulit pisang kah kan gitu ya. Itu kematian itu akan datang. Jadi yang pertama yang harus kita ingat bahwa ya Allah ternyata kematian itu dekat. Jadikan ini sebagai pelecut diri kita. Gitu. Walaupun nanti wabah sudah nggak ada, corona sudah nggak ada, tetap hadirkan rasa khauf, rasa takut akan kematian karena kita merasa banyak dosa, kita belum punya bekal menghadap Allah. Nah, itu tetap tanamkan. Kemudian yang kedua, ternyata kita itu hikmah yang kedua, kita makhluk yang lemah, Abah. Kita itu makhluk yang lemah, virus yang kecil itu ternyata bisa meluluh lantahkan sistem peradaban dunia. Bahkan ada beberapa pakar yang menyebutkan ini tuh sedang ada penggantian sistem kehidupan gitu ya. Yang Manhattan itu, New York gitu ya, yang luar biasa, pusat dari negara kapitalistik, itu luar biasa digoncang corona, ratusan orang gitu ya, yang terbunuh setiap hari, bahkan secara keseluruhan hampir di atas 1.000. Israel yang negara penjajah itu sekarang tidak berdaya gitu ya, diacak-acak sama corona tanda kutip. Jadi seolah-olah ini sedang ada, Allah tuh memberikan skenario yang luar biasa. Nah, orang muslim pun terkena imbasnya kita. Tetapi bagaimana bagi seorang muslim merubah musibah ini menjadi anugerah? Tadi satu dengan mengingat akan kematian, meyakini bahwa ini semua dari Allah. Kemudian kita jangan merasa sombong. Kita itu makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Dengan corona yang tidak kelihatan saja oleh mata telanjang kita takut, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan corona yang lebih besar daripada jagat raya dan semuanya. Kemudian yang ketiga, nanti sebelum disambung, ternyata hikmah corona itu adalah dulu itu polusi udara sangat pengap. Sudah terjadi global warming. Dengan adanya corona ini banyak pabrik-pabrik yang berhenti, banyak kendaraan yang tidak beroperasi. Otomatis bumi Allah kembalikan kepada fitrahnya. Lebih sejuk lagi. Bahkan konon di Wuhan itu, kan langit Wuhan itu sebelum ada wabah corona, itu sangat pekat oleh asap-asap pabrik. Tetapi ketika ada wabah, lockdown di sana, ternyata di langit Wuhan itu lebih biru, lebih sejuk. Jadi Allah tuh punya cara gitu. Allah punya cara. Ada skenario besar yang Allah siapkan bagi manusia, bagi kita semuanya. Mungkin itu yang awalan gitu ya. Dan awalan lagi yang kedua ya. Ya begitu pemirsa FB di rumah, rekan-rekan Abah dan masyarakat muslim dan seluruh umat di dunia yang mungkin bisa sampai ke New York dan sebagainya ini online. Iya, bisa mendengarkan itu. Berarti gini ya Pak Ustadz ya. Jadi istilahnya kan memang Allah itu membuat skenario untuk menciptakan suasana yang lebih fresh mungkin terhadap bumi ya. Jadi salah satunya dengan musibah ini yang kita anggap sebagai musibah, dan ternyata memang di situ banyak hikmah yang kita peroleh dari situ. Mulai kita bisa mungkin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya kita untuk berintrospeksi diri bahwa manusia itu memang kecil. Lemah sekali. Wong disentuh dengan sebuah virus yang tidak tampak kasat mata dengan mata sendiri itu, ini mata telanjang itu tidak berdaya, apalagi kekuasaan Allah yang begitu agung. Ya kemudian kita semakin bertarbiyah lah intinya untuk karena musibah ini. Iya. Terus kan intinya memang tema kita memang untuk tertarbiyah ya dari corona itu. Lah memang intinya kalau untuk tarbiyah itu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi di kalangan masyarakat dan mungkin memang dari himbauan pemerintah juga sekarang, memang pusat peradaban sebuah peribadatan kan yang sekarang di masjid ya, untuk umat Islam. Tetapi sikap kita ini bagaimana ini? Kan kita sekarang lockdown ya. Sekarang yang mungkin biasanya rajin ke masjid, ikut pengajian, ikut taklim, sekarang stop, berhenti. Seolah-olah itu malah dalam tanda kutip menjauh. Yang tadinya mungkin rajin subuh dur langsung ke masjid, sekarang nggak ke masjid ini, mungkin jadi sedikit nanti aja lah gitu. Lah itu kira-kira ya, untuk menyikapinya seperti itu. Kadang memang ada wacana dari masyarakat pola pikir seperti itu gitu. Mungkin bisa diterangkan lebih rinci lah ya, Anggi.
Nggih, betul. Jadi memang eh, musibah corona ini adalah sarana tarbiyah. Tarbiyah dan tazkiyah. Tarbiyah pendidikan bagi diri kita dan tazkiyah bagi penyucian batin kita, akidah kita dan lain sebagainya. Nah, memang tarbiyahnya salah satunya adalah kita itu bagaimana caranya bertakorub, mendekatkan diri kepada Allah dengan rajin ke masjid dan lain sebagainya kan. Itu tarbiyah secara sederhana kan salah satunya itu. Nah, tetapi sekarang karena ada wabah corona ini, justru pemerintah menggulirkan program social distancing. Salah satunya adalah work at home, terus pray at home, beribadah di rumah. Nah, apakah ini salah? Tentunya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Ini merupakan sebuah solusi ya gitu. Karena Islam itu agama yang rasional gitu ya. Ketika Majelis Ulama Indonesia memerintahkan untuk sholat di rumah, ibadah di rumah, itu pun bukan tanpa maksud. Itu untuk membatasi menyebarnya virus corona ini. Tetapi sekali lagi, harapannya kita mau sedikit repot. Mau sedikit repot itu apa? Jadi memang di Indonesia ini kan belum sepenuhnya zona merah. Wabah itu episentrumnya kan DKI Jakarta. Kalau Cilacap sendiri ini kan yang terinfeksi positif itu kan baru sekitar 4 kalau tidak salah, itu pun 1 orang sudah meninggal gitu ya. Nah, jadi memang tidak bisa gebiah uyah kalau menurut saya. Kalau misalkan ada satu masjid atau satu musola di perumahan, jamaahnya yang itu-itu saja, mereka saling mengenal, terus kemudian keadaannya sehat-sehat gitu ya. Saya pikir itu tetap beribadah di masjid, di musola gitu ya. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek ya, misalkan dengan mengikuti SOP, bawa sajadah sendiri, kemudian tidak bersalaman dulu. Nah, kemudian syukur-syukur BKM dan pengurus masjid itu menyediakan hand soap atau hand sanitizer ataupun disinfektan ya, atau pengukur suhu tubuh. Saya pikir itu bisa dilakukan kalau kita sekali lagi mau repot. Karena begini, karena saya tadi dapat berita malah di Belanda, malah orang-orang muslim di Belanda itu sholat di masjid itu dijaga oleh aparat. Bahkan pemerintah Belanda itu sampai meminta warga muslim untuk mendoakan supaya wabah itu segera dicabut oleh Tuhan gitu. Orang muslim suruh berdoa malah. Saya ada link beritanya. Orang itu negara Belanda gitu ya. Bahkan ada kabar lain, mudah-mudahan ini bukan hoax gitu ya. Bahkan di Italia kalau tidak salah ya, ada disuruhkan untuk perintah untuk azan umat Islam itu untuk berdoa gitu ya. Harapannya Allah mengangkat musibah ini. Jadi orang kafir sekalipun, orang ateis sekalipun, ketika sudah diberikan musibah, mereka itu hakul yakin karena dalam dirinya terinstal ada namanya itu gharijah tadayun, naluri keimanan. Walaupun dia tidak beriman kepada Allah, kalau musibah itu sudah sangat besar, pasti dia itu mengagungkan. Pasti dia itu betul, bahkan dia itu, ya Allah, ini siapa nih yang harus saya minta pertolongan kan gitu. Walaupun ateis. Ateis ketika dia berada di tengah lautan, berada di perahu itu diguncang badai yang dahsyat, saya pikir dalam hatinya akan berucap, akan mengagungkan sesuatu. Oh Tuhan gitu. Jadi bohong kalau ada orang dia itu tidak mengaku bertuhan. Ada. Karena apa? Karena memang dalam Islam kita itu sudah dimintai kesaksian kan, gitu. Ketika lahir ke dunia, semuanya kita dalam kondisi fitrah Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan Nasrani, Majusi dan Yahudi itu, gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa ketika masjid saat ini diperintahkan untuk tanda kutip lockdown gitu ya, yang di zona merah beribadah di rumah, tetapi itu semruhiyah atau proses di rumah. Seorang muslim boleh untuk bahkan dianjurkan banyak membaca Al-Quran, membaca zikir pagi petang, berzikir kepada Allah. Apalagi sekarang itu banyak terungkap bahwa ternyata menurut para pakar, virus corona itu ketika masuk dalam tubuh akan dibunuh oleh imunitas, oleh imun tubuh ya, imunitas tubuh. Sedangkan imun itu akan muncul, akan menguat, salah satunya adalah dari ketenangan batin, dari sesuatu kebahagiaan. Nah, ketika kita membaca Al-Quran ada ketenangan, berzikir ada ketenangan.
Kemudian tahajud apalagi, waktu yang sangat-sangat bagus. Bahkan hati yang paling lembut sehari 24 jam paling bagus adalah waktu ketika salat tahajud. Tarbiyah kita dilakukan di rumah silakan. Sehingga kita itu makin yakin bahwa firman Allah itu betul gitu loh. Tentang keutamaan Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan, berzikir, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketenangan itu memunculkan tadi imunitas tadi untuk membunuh corona diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitu rekan FB di rumah. Materi kita malam ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita bahwa memang musibah corona itu bisa menjadi tarbiyah dan bisa menjadi tazkiyah buat kita. Jadi bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan bisa menjadi sebuah renungan ataupun mungkin sebuah pensucian buat dosa-dosa kita, jiwa-jiwa kita, mungkin agar kita bagi orang-orang yang bersabar gitu. Nah, kemudian masalah pensucian diri dari musibah ini itu konsepnya seperti apa ini? Sebagai konsep tazkiyah dari sebuah musibah yang sekarang sedang berlangsung. Mungkin bisa sebagai penutup dari acara ini, mungkin nanti sekalian bisa dijelaskan lebih simpel, sebuah kesimpulan ya. Dan bagaimana sikap kita terhadap wabah corona yang di daerah Madinah ini yang masih zona hijau, apakah kita harus selalu tetap seperti biasa apa seperti apa itu? Monggo. Baik, proses tarbiyah itu tadi sudah saya jelaskan bahwa gimana caranya kita merubah musibah ini jadi anugerah. Salah satunya kita mentarbiyah diri kita, mentarbiyah iman kita bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menurunkan penyakit, Allah pun yang akan mengangkatnya. Kemudian dalam hal konsep tazkiyah gimana caranya musibah ini menjadi tazkiyah, penyuci, tazkiyatun nafs, penyuci jiwa kita. Kadang-kadang akidah kita itu kan bermasalah kadang-kadang. Kadang-kadang kita itu kalau kita punya uang kita bahagia. Gitu. Kita punya uang kita bahagia, tidak punya uang kita merenung cemberut dan lain sebagainya. Nah, lewat corona ini kan kita harus lockdown di rumah, harus tinggal stay at home. Otomatis uang terbatas dan lain sebagainya. Ini pun tazkiyah. Jangan sampai akidah kita itu, kebahagiaan kita itu tergantung ke uang. Ini kan penyucian, pembersihan diri kita. Nah, itu kemudian yang kedua, ketika seorang muslim bersabar, insya Allah akan menjadi tazkiyah, penyuci bagi dosa-dosanya. Dosanya akan berguguran, insya Allah ketika dia bersabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dia termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah, sebagaimana Al-Baqarah 156 dan 157 yang pekan kemarin kita sampaikan. Mungkin itu jadi kesimpulannya, mari kita sahabat Abah semuanya, sahabat Ebi semuanya, kita rubah musibah ini menjadi anugerah. Kita rubah musibah ini menjadi sebuah proses pendidikan, tarbiyah, tazkiyah, penyucian jiwa, penyucian iman, membebaskan iman kita, akidah kita dari segala sesuatu kemusyrikan, dari selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita mengambil hikmah sehingga nanti lewat ujian-ujian ini nanti makin lama kita diuji oleh Allah, kita makin siap untuk menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Mungkin itu, Mbak Sukir, karena sudah azan. Ya, pemirsa rekan Abah di rumah, berhubung kita sudah azan ini, kita langsung tutup aja pertemuan kali ini. Ngobrol-ngobrolnya kita insya Allah dilanjut malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.